video kali ini, saya akan mengajak Bu Guru yang hebat untuk membahas tema mengenai pentingnya pembelajaran sejarah untuk mengembangkan sikap nasionalisme pada anak usia dini. Sebenarnya, sepenting apa sih mengenalkan sejarah kepada anak usia dini, khususnya pada anak TK? Nah, kali ini akan kita bahas mengapa anak perlu belajar sejarah. Pengajaran sejarah membuat pelajar muda menyadari sejak usia dini bahwa mereka memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan di dunia. Contohnya, dengan mengetahui kisah dari tokoh-tokoh berpengaruh bisa benar-benar menginspirasi untuk menemukan tujuan dan tempat mereka sendiri dalam sejarah, baik sejarah milik mereka sendiri dan masa depan mereka. Lalu, tujuan belajar sejarah untuk anak usia dini apa sih kira-kira? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, menambah wawasan secara umum. Dengan belajar sejarah, anak-anak memiliki wawasan dan informasi yang lebih luas tentang kejadian-kejadian yang telah berlangsung. Dengan mempunyai informasi dan wawasan terdahulu, dapat membuat anak-anak menjadi lebih mudah memahami kondisi yang sedang berlangsung saat ini. Yang kedua, melatih anak untuk berpikir kritis sejak dini. Ketika belajar sejarah, beberapa pertanyaan seperti mengapa dia melakukannya, perubahan apa yang menyebabkan hal itu, apa artinya ini, seberapa besar peran suatu tokoh dalam sejarah tersebut. Pertanyaan-pertanyaan itu pasti akan muncul di pikiran anak-anak ketika belajar sejarah. Rasa ingin tahu yang tinggi menjadikan anak memiliki kemampuan untuk memahami dunia sekitar di usia muda. Jika rasa ingin tahu yang kuat diteruskan hingga dewasa, maka mereka akan dapat menilai dan membentuk opini berdasarkan fakta. Yang ketiga adalah menumbuhkan apresiasi dan penghargaan anak terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lalu. Contohnya dengan memainkan permainan-permainan tradisional. Selanjutnya adalah belajar menghargai, mengerti perjuangan, dan bersyukur. Anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang dapat menghargai jasa dan peran orang lain dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Karena mengetahui betapa sulitnya para pahlawan terdahulu mendapatkan kemerdekaan sehingga kita dapat hidup nyaman seperti ini. Jadi, rasa syukur yang tinggi atas kejadian di masa lalu akan tertanam pada anak-anak, bahkan dapat meningkatkan rasa percaya diri, rasa bangga pada tanah air. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan kesadaran dalam diri anak sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Chapter selanjutnya kita akan membahas tentang metode pembelajaran sejarah untuk anak usia dini. Pertama adalah cerita pahlawan nasional. Pendidik maupun orang tua dapat memilih salah satu tokoh pahlawan nasional yang bisa menjadi cerita yang menarik bagi anak. Contohnya, Pangeran Diponegoro yang memimpin rakyat Indonesia dengan taktik gerilya melawan bangsa Belanda. Kisah perjuangan bangsa Indonesia harus disesuaikan dengan umur anak tentunya dan kemampuan daya tangkapnya. Melakukan wawancara dengan orang tua. Pendidik bisa mengajak anak untuk berbincang dengan orang tuanya atau kakek dan neneknya tentang kisah hidupnya saat muda dulu. Anak dapat bertanya bagaimana keadaan di masa lalu atau bagaimana kakek dan nenek berjuang di masa mudanya. Kemudian anak dapat terinspirasi dari kisah tersebut. Kunjungan ke museum. Museum bisa menjadi tempat yang sangat bagus untuk pengenalan sejarah pada anak-anak, seperti Museum Nasional, Fathahillah, Wayang, Bank Indonesia, dan lain sebagainya. Tetapi karena saat ini pandemi sedang melanda, maka alternatif lain sebagai pengganti mengunjungi museum secara langsung adalah dengan mengikuti fitur museum tour secara virtual. Saat ini kita telah memasuki chapter terakhir dari pembahasan kita, yaitu sumber pembelajaran sejarah untuk anak usia dini. Sumber pembelajaran sejarah yang utama adalah buku dan website. Meskipun saat ini anak-anak dapat belajar melalui film dan TV, namun sarana paling baik sebagai sumber untuk mendapatkan informasi faktual sejarah adalah buku dan situs-situs akademik. Berikut ini adalah beberapa contoh buku-buku dan website pengajaran sejarah, tentunya dikemas secara menarik, supaya menambah minat baca dan belajar anak-anak usia dini. Sekian, terima kasih banyak, semoga bermanfaat.